Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Ustaz, kemarin di pembahasan minggu lalu kita sudah membahas mengenai tayamum, pengertian tayamum, syarat dan rukun tayamum. Nah, di pembahasan kali ini atau di video kali ini kita masuk ke halaman 28 dengan materi sunnah tayamum dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa aja perkara yang membatalkan tayamum, apa aja perkara sunnah tayamum? Mari kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anak Ustaz, kita masuk sunnah tayamum. Sunnah tayamum terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, sunnah tayamum adalah membaca basmalah. Apa bunyi basmalah anak-anak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ketika kita melakukan wuduk. Nah, contohnya ketika kita mau berwuduk, maka disunahkan membaca basmalah. Begitu juga sebelum tayamum. Kemudian sunnah yang kedua adalah menghembus tanah atau debu dari kedua telapak tangan kita. Supaya apa? Supaya tanah atau debu yang ada di atas telapak tangan kita menjadi tipis, dan tipis untuk kita usapkan ke wajah kita. Nah, tangan yang kita tempelkan ke dinding atau ke tanah, kemudian kita hembuskan supaya tidak terlalu tebal untuk kita usapkan ke wajah kita. Adapun sunnah yang ketiga adalah membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai tayamum. Ini seperti ketika kita sesudah selesai berwuduk, sama dengan membaca doa. Setelah tayamum kita baca kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Bagaimana 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taib. Nah, anak-anak Ustaz, setelah kita membahas sunnah tayamum, kemudian kita membahas hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada 2 perkara atau 2 bagian yang bisa membatalkan tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Apa contohnya, Nak? Contohnya jika buang angin. Jika kita punya wuduk terus buang angin, batalkan wuduk kita menjadi batal. Jika kita tayamum juga demikian. Jika kita tayamum kemudian buang angin, maka batal wuduknya. Buang air kecil, batal wuduknya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang membatalkan tayamum yang kedua adalah ada air. Maksudnya apa ada air? Ada air ini khusus bagi orang yang tayamum karena tidak ada air, bukan karena sakit. Misalnya begini, ketika Ustadz sudah mencari air ke mana-mana, tidak ada air. Ketika Ustadz berada di tengah hutan atau di gurun pasir, mau berwuduk, tidak ada air, kemana-mana tidak dapat air, maka Ustadz bertayamum. Sebelum sholat turun hujan, atau Ustaz menemukan sumur yang ada airnya, maka tayamum yang Ustaz lakukan tadi yang sebelumnya menjadi batal karena sudah menemukan air, baik itu air hujan, air sumur maupun air yang lainnya. Bukan karena sakit, karena kalau sakit, kita sakit karena tayamum, bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit jadi boleh bertayamum. Dan ini sebelum sholat. Sebelum sholat kita jumpa air, maka tayamum yang kita kerjakan batal. Taib. Nah, hal yang membatalkan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW terdapat dalam halaman 28 di buku paket masing-masing. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turabu kafika
walau lam tajidil ma'a 10 sinina fa idza wajadtal ma'a fa amsah jildaka. Dari Abu Zar, yang artinya dari Abu Zar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanah itu cukup bagimu untuk bersuci walau engkau tidak mendapati air selama 10 tahun. Tetapi apabila engkau memperoleh air, maksudnya menemui air, hendaklah engkau sentuhkan air itu ke kulitmu, hendaklah kita berwuduk. Maka tayamum yang kita kerjakan tadi, jika sudah menjumpai air, jika sudah menemukan air, atau jika turun hujan, maka tayamumnya menjadi batal, kecuali mereka yang tayamum karena sakit, tidak boleh menyentuh air. Taib, syukran. Pembahasan kali ini kita cukupkan di pembahasan sunnah tayamum dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Silahkan dicatat sebagai tugasnya, dicatat. Kemudian terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan semangat dan selamat belajar walaupun di rumah. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.